Waktu apa ya? PPKM tuh sebenarnya menyenangkan sih buat saya. Saya potong pendek tapi rambut yang lain, saya udah bilang. Sama Mas. Ya iya kan, kita kok tuaan ya? Lah kan manusia kan. Iya. Mas Dikta selama manggung nih, di mana yang paling diingat Mas Dikta sampai sekarang? Yang paling berkesan? Mas? Semisal nih, nggak ada Jimbon. Mas Dikta mau melihara apa? Buaya atau menjadi buayanya? Tante-tante nggak boleh? Nggak boleh. Suka sama Mas Dikta dari Free Dive nih, Yofi Nuno Dikta Project. Sibuk nggak sih cara maintenance untuk waktunya ya apa Mas? Maintenance waktu. Oh, maintenance. Enggak sih, kan karena ada manajer saya ya. Nanti manajernya diundang aja ya. Ada budgetnya nggak? Ada, tadi kan udah transfer Mas, Mas ya Allah, kemahalan re. Gusti Allah kurang ah? Kurang. Nanti lah, saya sebagai adik nanti tak tenang. kasih. TV ini digade nggak? Yang digadein buat TV-nya Pak. Iya. Ini loh. Iya. Ya Pak Mas, ngatur waktu nih versi Dikta nih. Ngatur ya waktu. mungkin teman-teman di sini kan ada yang kesibukannya itu selama PPKM kan nggak ngerti mau ngapain nih. Mungkin ada saran dari Mas Dikta nih. Ngatur waktu apa ya? PPKM tuh sebenarnya menyenangkan sih buat saya karena emang saya kan anak rumahan gitu. Emang saya nggak senang pergi-pergi gitu. Jadi plus di rumah ada kucing juga temen saya gitu. Terus, Jimbon itu ya? Ya ada Jimbon juga. Terus ya saya bikin rumah saya tuh senyaman saya gitu. Maksudnya gimana caranya rumah itu bikin saya nggak bosen gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih di rumah. Paling kalau ada job-job virtual gitu. Ada lagi nggak sih job virtual mau dong? Nggak deh. Oke. Kasihan sekali. Rekeningnya. Maksudnya ya gitu. Nanti aja kita ngobrol. Ngobrol berdua aja. Sorry. Ya kalau ngomong Terus ngobrol berdua ngatur waktunya nggak ada sih. Maksudnya ya kita santai-santai ngikutin nah, ini kan santai kan mesti di sosial media kan ya main dong. Terus kan banyak netizen, waduh Dikta tuh pantasnya potong pendek nih. Ada yang ngatur-ngatur sosial Saya media. potong pendek tapi rambut yang lain, saya udah bilang. Sama Mas. Ya iya kan? Terus akhirnya ditunjukin ke netizen itu. Enggak. Potongannya bukan yang Close friend. Close friend. Cuman saya sebar. Hati-hati. Saya orangnya terbuka. Close friend filter Mas. Ya Mas, tanggapan Mas Dikta kayak ada yang ngurusin kita, terus harus gini versi Dikta itu kayak gimana? Ya nggak apa-apa sih, cuman kesian aja ngurusin saya gitu. Kan masih banyak tetangganya dia yang harus diurusin kayak atau adeknya atau kakaknya atau ibunya gitu. Kok yang ngurusin rambutnya panjang gitu. Terus kadang-kadang suka ya tapi itu kan sosial media sekarang kayak begitu kan. Maksudnya era sekarang itu nggak kayak kita zaman dulu. Misalnya kita kan karena nggak ada sosial media harus ketemu orang gitu. Kita jadi tahu orang tuh aslinya gimana sih. Terus kita buat mau bikin sesuatu yang nggak sopan, mikir kan karena ini nggak enak nih sama orang ini gitu. Baca ini ya. Oh ada prompternya. Ini ada ini. Iya sorry. Gitu. Ini namanya laptop. Iya. Tahu Terus, kan? Tahu. Ada 2 saya. Ya. Terus udah gitu kalau sosmed sekarang tuh karena kalau menurut saya karena orang tuh nggak ada pikiran kalau gue nulis kayak gini gue nggak ketemu ini mau orangnya emang kenapa gitu. Jadi mereka kan bebas mau ngomong apa aja gitu dan karena apalagi kalau dia udah mulai beli orang public figure tuh, mas artis nih kok jawabannya kayak gitu sih lah dia pertanyaannya aneh gitu. Maksudnya makanya saya agak menghindari balas-balasin komen atau nanggepin tuh karena itu gitu. Karena saya tahu kalau saya balas jawaban saya akan jauh lebih menyakitkan pasti gitu kan. Mas Dikta kok tuaan ya? Lah kan manusia kan. Iya. Kalau saya mebel mungkin saya nggak akan tua-tua gitu atau saya lemari mungkin saya nggak akan tua-tua gitu. Sayangnya manusia. Sayangnya saya manusia ya. Kalau saya nggak tua-tua saya takut malah bilang bener dong. Mas Dikta ini bawah matanya hitam nih kurang tidur ya. Kok tahu saya kurang tidur? Tahu dari mana gitu. Kan aneh gitu. Kak Dikta rambutnya potong dong. Bagusan rambut Kak Dikta pendek gitu. Aku pengen jawab, aduh kamu jangan main Instagram dong, bagusan kamu pas nggak main Instagram deh gitu. Nanti sakit hati lagi gitu. Jadi saya mendingan diem aja. Benar. Ya daripada kita bikin orang sakit hati kan ya. Terus ada yang apa? Poni gua. Kenapa? Enggak itu ada si Leli itu tadi bilang poninya gitu loh.
Mas Dikta sendiri kalau nanggapi netizen kayak kita lebih ke arah bodoh amat sih ya. Cuma ada nggak sih yang resek sampai spam gitu? Di DM kah di mana gitu? Tapi ada mungkin kali, saya jarang bacain DM soalnya. Maksudnya, Oke. kalaupun baca DM, yang saya baca yang aneh-aneh, misalnya ada orang India waktu itu sering DM saya. Orang India? Ini dari mana tahu nih gitu? Dari saya DM, dia misalnya DM saya gitu, wah lucu nih, saya capture, saya post di story gitu. Ngapain mas gitu misalnya. Ya, DM-nya kita begini-gini. Banyak banget kan, kayak dari mana, negara mana, yang paling saya baca-baca yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak waktu itu berapa kali saya baca misalnya, Kak Dikta rambutnya dong, ternyata itu ada apa di TikTok gitu, dan saya nggak main TikTok kan. Oke. Ini dong, terus kemarin ada lagi apa sih, Kak Dikta terusin gambarnya dong apa gitu. Udah cuman ini apa sih gitu, udah abis itu nggak lagi. Nggak terlalu. Tapi kalau kita ngomongin karir lagi nih, balik ke karir, siapa yang berpengaruh di karirnya Mas Dikta? Orang tua pasti. Tadi kan menentang. Tapi kan akhirnya dia menyetujui. Meyakinkannya gimana tuh? Ya main aja terus, main musik aja terus. Karena dulu kan papa tuh nggak mau ngajarin dia kan gitu. Ya sayanya keras kepala aja terus sampai akhirnya dia ngelihat, oh ternyata emang lo bisa main ya gitu, baru. Tapi ketika masuk musisi nih, kan sekarang kan ngerambah ke aktor nih. Lebih nyaman kemana? Arah musisi apa ke arah aktornya? Tergantung transferannya. Kayaknya lebih banyak di mana tuh? Di dompet duafanya kayaknya. Oh masalah lah, Iya enggak dong, kita kan harus balance dong. Jadi kita akan membuka rekening kita bisa atas nama Pradikta Wicaksono. Siapa tuh? Apa? Loh, aktor apa musisinya? Nggak bisa di apa ini ya? Semisal nih benturan nih. Nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa dibandingin menurut saya karena kalau di musik pun kita berakting, ya nggak? Maksudnya nyanyi kan nggak ada orang nyanyi lagunya seneng ya dia flat aja nggak mungkin dong. Gitu. Pasti dia akan berakting kalau dia seneng gitu, atau nyanyi lagunya sedih dia nggak mungkin dia ketawa-ketawa gitu sambil ngapain, pasti kan dia sedih juga, itu kan acting juga. Nah di acting pun ada berhubungan dengan musik gitu karena ada intonasi, ada dinamika suara, ada teknik pernapasan juga, segala itu kan jadi satu gitu. Nah kalau bentrok ya ini bapak ini yang ngatur, nanti bapak manajer ini gitu. Saya cuman aduh bentrok lagi. Gimana gitu. Aduh si manajernya cuan. Mas Dikta selama manggung nih, di mana yang paling diingat Mas Dikta sampai sekarang, yang paling berkesan? Selama mungkin dari 2007 lah mungkin sampai 2028. Bentar lagi berarti manggung. 2000. Di mana? Paling berkesan, satu ya nggak apa-apa. Ngawur pun kita nggak tahu Mas. Yeah. Paling berkesan tuh di mana tuh? Di Malang. Oh ya serius? Itu ulang tahun Kota Malang ya, lu belum ada ya? Ulang tahun Kota Malang itu kita main di alun-alun nih kalau nggak salah. Alun-alun apa itu stasiun? Alun-alun di tengah-tengah gitu. Balai kota itu. Itu yang nonton kayaknya ratusan ribu deh. Itu manggung pertama, bukan manggung pertama, maksudnya penonton terbanyak kayaknya itu deh waktu itu. Itu saya pas ngeliat penontonnya sampai wah gila nih sebanyak ini penontonnya gitu. Itu mereka semua nyanyi Mas? Enggak, balik badan. Iya. Balik badan. Kayaknya nyanyi ya. Kayaknya udah keterlanjur. Malang berarti ya? Apa? Ulang tahun Malang Ulang tahun Malang berapa sih? Udah lama banget sih itu 2010 apa 2000. Wih, lama banget, 10 tahun yang lalu Pak. 10 tahun yang lalu. Di luar dari Malang? Sama Dikta Project sendiri? Gigs ya lah ya? Ya Dikta Project sih, di mana ya? Banyak sih ya, maksudnya kayak Dikta Project tuh lebih ke kayak kampus gitu kan. Oke. Festival gitu. Dan dulu kan Dikta Project mainnya blues. Sekarang Dikta Project tuh udah nggak ke blues misalnya. Jadi Dikta Project tuh ya isinya nanti albumnya lagu-lagu yang memang saya suka dan saya pernah bawain gitu. Jadi nggak blues. Cover ya Mas ya? Nggak cover. Maksudnya genre musiknya tuh bukan blues atau rock gitu, enggak. Jadi di situ ada bluesnya, ada popnya, ada balladnya, ada gitu. Nah kalau Mas Dikta tour nih, Jimbon sama siapa Mas gini Mas? Sama ada yang jagain di rumah. Yang jagain di rumah. Jimbon mulai umur berapa Mas Dikta ngeramatnya? Umur 3 bulan. 3 bulan. Dapat apa dikasih? Dikasih.
Dikasih. Awalnya emang suka kucing? Awalnya tuh suka kucing, cuman dulu kan masih tinggal sama orang tua, jadi yang rawat tuh orang tua gitu. Jadi ada berapa dulu, 15 apa 15 kalau nggak salah kucing. Cuman yang rawat tuh papa gitu, sama mama lah semua. Nah pas udah ngekos, baru tuh dapet Jimbon tuh dikasih. Gitu. Yang ngasih nama Jimbon? Aku sendiri. Karena waktu itu Jimbon tuh bandel banget kan dia. Kecilnya bandel banget gitu. Jadi dia nggak bisa, kan ada anak kucing yang emang diem gitu kan dari kecil. Dia enggak aktif banget, terus nggak pernah diem gitu. Terus satu hari aku lagi nonton James Bond. Tiba-tiba dia diem nonton di kasur. Nah saya juga nggak nyadar kalau dia nonton gitu. Loh kok dia diem nih gitu. Terus James Bond. Nah kalau orang Jakarta kan suka di kayak film James Bond gitu kan, James Bond gitu. James Bond lucu juga gitu. Pernah nggak punya kejadian dicakar atau digigit sama James Bond? Sering lah pasti. Pas masih kecil sih dia bisa tiba-tiba jam 3 pagi saya tidur lagi nggak tahu ngapain, tiba-tiba loncat perak gigit gitu. Pernah kayak gitu, cuman ya nggak apa-apa lah, namanya juga kucing kan, maksudnya anak kucing gitu. Sekarang umur berapa berarti Mas? 7 tahun, 7 mau ke 8. Itu berarti tua banget Mas, berarti Mas? Tua. Semisal nih, nggak ada Jimbon, Mas kita mau melihara apa? Buaya atau menjadi buayanya? Tante-tante nggak boleh? Nggak boleh dong melihara tante. Kita yang dipelihara. Sorry. Kan kebalik kan. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada Jimbon, apa ya? Berang-berang kayaknya. beneran otter. Iya saya mau merah otter. Ya harus pakai dong, kolam dong Mas. Ada. Berang-berang. Berang-berang itu kan dia di habitat aslinya memang di air. Di gitu. air Cuman kan? kalau misalnya udah dipelihara dari kecil, airnya misalnya sebetap aja, ya dia di betap aja cukup. Yang penting kan dia masuk di air gitu. Iya masuk di air dan menguasai daerah tersebut. Nggak mau melihara yang lain. Jenglot? Ini Mas Dikta, harapan nih terakhir nih mungkin. Harapan untuk Jimbon, kalau harapan untuk Dikta sendiri kan pasti pengen ini. Dengan usia Jimbon yang 7 tahun, itu kan kalau kucing kan udah tua banget kan Mas? Nggak tua-tua banget sih. Emang batas maksimal biasanya kucing rata-rata umur berapa sih Mas? Kayaknya kalau buat Jimbon tuh 97 ya. 97. Nantinya yang tua Dikta yang ramah Jimbon. Iya makanya biar kita. Harapan buat Jimbon apa? Sehat aja terus. Gitu, terus iya sehat. Kalau bisa sih ya immortal aja. Jimbon cewek apa cowok sih Mas? Cowok. Cowok ya. Udah di steril apa belum sih? Udah. Berarti nggak bisa ngasilin keturunan dong? Nggak bisa. Tabung gitu mungkin bisa? Apa? Tabung? Tabung apa? Program tabung gitu. Bayi tabung? Iya bayi tabung kucing. Harganya itu mungkin seharga mobil kali ya. Buat apa gitu. Mending saya ngambil aja kucing satu lagi. Terakhir beneran nih. Nanti kita bakalan challenge sama Mas Dikta sama manajernya, sama salah satu orang yang sangat seger banget. Ini harapan Mas Dikta nih, karena kan kita kan di sini kan milenial tuh banyak banget, entah itu yang nggak bisa kuliah, dalam daring semua, terus mereka juga ada yang kehilangan kerjaan, menghadapi PPKM ataupun pandemi kayak gini, entah itu sampai kapan lah pandemi kayak gini. Apa tuh harapannya Mas Dikta tuh? Harapannya untuk mereka. Apa ya, semoga Astagfirullahaladzim, apaan itu? Itu loh si Mas Rahman itu. Guyon, bercanda kamu. Udah ditransfer. Terus grogi dia mau in frame. Iya, abis ini. Gak pernah, iya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sama. Boleh ganti aja gak pertanyaannya? Saya lupa pertanyaannya. Distraction nih, Anda nih gimana? Harapan Mas Jimbon sampean ya. Harapan Mas Dikta. Jimbon temanku di sini pesepeda Mas. Oh iya. Oh dia tuh tinggi, putih sih. Cuma udah mangka. Udah meninggal? Mangka. Oh mangka toh? Mangka itu putih tapi udah menuju ke hitam. Gara-gara pesepeda. Terus nantilah kita bahas Jimbonnya yang pesepeda itu. Harapan Mas Dikta untuk teman-teman, mungkin bukan harapan sih, lebih ke pesan sih ya. Pesan Mas Dikta untuk teman-teman, entah itu mereka yang sedang kuliah karena sekarang lagi daring, bosan dan sebagainya, entah itu musisi kayak, atau mau mereka berkarir di entertain kayak, gimana tuh?
tetap waras aja gitu. Maksudnya dijaga kewarasannya. Karena kan yang di situasi sekarang yang situasinya sama kan semua orang. Jadi kalau mau banding-bandingin, oh gue capek nih, ya orang juga capek yang lain gitu. Ya sekarang kan pinter-pinter kita menyiasati aja kan. Kalau menurut saya ya gitu. Maksudnya ya pandemi kan semua orang kena gitu. Jadi kalau satu bosen ya semua bosen gitu. Kalau satu happy ya semua happy pasti gitu. Amin. Terima kasih Mas Dikta Pradipto Wicaksono, dan nantinya kita akan challenge sama Mas Dikta dan 2 orang tamu spesial nanti kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini jangan lupa buat kalian untuk like, komen dan juga subscribe YouTube channel dari Realism TV, dan jangan lupa buat kalian kalau ingin mengundang beberapa bintang tamu tinggal komen aja ataupun DM di Instagram di realism_87. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next episode. Dah.